Jengah dituduh berselingkuh, seorang pria Parubaya tega membacok kawannya sendiri. Kejadian itu terjadi di area persawahan di wilayah Bojonegoro, Jawa Timur. Dan berikut kisahnya dalam jejak kasus tega kakek bacok kawan sendiri. Area pesawahan di desa Tambak Romo, Kecamatan Malo, Bojonegoro, Jawa Timur ini menjadi saksi tewasnya Sarmin, petani berusia 61 tahun. Warga yang menemukan Sarmin pun langsung membawa jenazah ke rumahnya yang tak jauh dari lokasi penemuan. Sarmin tewas di tangan temannya sendiri bernama Lasiman. Aksi tragis itu terjadi pada Minggu sore 21 Februari 2021. Gelar siang ini untuk memenuhi unsur pidana yang kita sangkakan kepada tersangka. Pada saat rekonstruksi ini ada 8 adegan yang dilakukan oleh tersangka. Pembunuhan ini murni dilakukan oleh tersangka karena melihat korban di sawah. Dalam olah tempat kejadian perkara yang digelar Reserse Kriminal Polres Bojonegoro, Lasiman memeragakan 8 adegan pembunuhan. Ketika itu, Lasiman dan Sarmin tengah sama-sama mencari rumput di area sawah. Namun saat berpapasan, Sarmin kerap mengulang kata-kata yang menuduh Lasiman melakukan perselingkuhan. Tak terima dan merasa sakit hati, Lasiman pun langsung mengayunkan celuritnya ke tubuh Sarmin, meski sempat ditangkis. Lasiman yang sudah mendidih emosinya terus menyerang Sarmin secara membabi buta, hingga benda tajam itu tertancap pada dada Sarmin. Ayunan tangan Lasiman pun berulang sebanyak 3 kali. Sarmin langsung tersungkur di tanah dan Lasiman pun melarikan diri. Korban yang mengalami luka berat ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian. Pasca kejadian, sejumlah saksi mata dan tetangga datang ke rumah Lasiman. Namun rupanya tersangka sempat mengancam warga yang datang ke rumahnya. Di hadapan polisi, Lasiman pun tak menyesali perbuatannya kepada Sarmin. Kalau ini disimpan di sekolah media. Kasih di warna. Dituduh. Itu saja, Pak. Disuap. Itu sama. Minggu lah. Kamu di mana? Aku malah di kantor. Apa, Bang? Di sini di mana kalau sudah beli. Terus gua baca apa? Dapat dia lah. Nyesel enggak? Gua nyesel enggak? Baca uangnya nyesel enggak? Betul. Betul. Saudara LS ini, tersangka ini merasa sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena dituduh menyelingkuhi istrinya orang lain ataupun menyenangi istrinya orang lain. Setelah kita interogasi kemarin, dia merasa tidak melakukan, sehingga karena dituduh seperti itu, beredar itu seperti itu, dia merasa sakit hati. Sehingga pada saat di TKP dia ketemu sama korban ini, dia kebetulan memang kerjanya adalah ngarit di sawah. Begitu melihat sempat ada
cekcok mulut sebentar langsung dibacok. Nah, pada saat dia di rumah, warga sempat mau datang, dia membawa bendo ini untuk mengantisipasi jangan sampai ada warga yang datang. Tuduhan negatif yang dilontarkan secara berulang-ulang tentu membuat tak nyaman siapapun orangnya. Namun tak sedikit orang yang sudah merasa jengah dengan sebuah tuduhan nekat melakukan tindakan kriminal hingga berujung kematian. Mengapa demikian? Sensitivitas orang tuh beda-beda, Mas. Jadi satu orang sensitif banget sehingga sedikit aja diomongin sama orang seperti itu udah merasa gak nyaman ini. Tapi bagi orang lain dia diomongin berkali-kali nggak ada masalah. Apalagi kalau misalnya mungkin kalau di daerah ya, satu orang diomongin gitu, satu kampung tahu gitu, lebih cepat menyebarnya gitu, nggak pakai media sosial atau apa, tapi dari mulut ke mulut lah misalnya gitu. Dan itu kan pasti berdampak pada ketidaknyamanannya dia gitu. Nah itu yang sebenarnya pada saat orang tidak nyaman itu dia harus punya katarsis atau tempat untuk mengeluarkan unek-uneknya gitu ya. Tapi kan mungkin pendamping dia atau istrinya atau siapanya yang ada di situ nggak punya kapasitas untuk membantu dia juga gitu. Dan mungkin dianya juga tidak punya keberanian untuk cerita dan curhat gitu, sehingga hal itu dia olah sendiri. Olahannya itu mungkin dia pikir yang paling gampang cuma tahu yang orang yang menyebabkan itu harus dibungkam gitu. Akibat perbuatannya, Lasiman dijerat pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Lasiman terancam hukuman 15 tahun penjara.